Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya sahabat belajar kelas 5. Hari ini kita bersumpah kembali untuk belajar bersama di kelas 5, tema 8, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menerima pelajaran ini dan menjadikan ilmu kita semakin berkah. Sahabat belajar kelas 5, yuk kita awali dengan bacaan dengan judul Siklus Air dan Bencana Kekeringan. Kalian simak dan pahami baik-baik ya. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat belajar kelas 5, yuk selanjutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini agar kalian lebih memahami bacaan dari yang sudah kita amati bersama dan baca tadi. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada teks bacaan tersebut? Tepat sekali. Kita tadi sama-sama membaca terdapat peristiwa penguapan air, siklus air, hujan, air mengalir, dan proses terjadinya air tanah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Tepat sekali. Pada proses siklus air ada tahapan penguapan air dari permukaan bumi, yaitu dari laut, sungai, danau, dan genangan-genangan air lainnya. Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Saat awan menjadi mendung, lalu turun menjadi hujan, air yang turun merupakan air bersih. Untuk memahaminya, kalian juga bisa melihat gambar yang ada di layar ini. Nah, selanjutnya sahabat belajar kelas 5, apa yang dimaksud dengan air tanah? Ya, tepat sekali. Berdasarkan gambar kalian juga bisa perhatikan ada permukaan air di situ, kemudian ada posisi air tanah dan lapisan-lapisan kedap air lainnya. Di sini kita bisa tahu bahwa air tanah merupakan air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Manusia biasa memanfaatkan air tanah dengan membuat sumur. Selanjutnya sahabat belajar kelas 5, bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Ya, tepat sekali. Dari gambar juga sudah bisa dipahami bahwa air tanah lebih jernih dan bersih daripada air permukaan karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan.
Ya, selanjutnya, mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Iya, tepat sekali. Air permukaan merupakan air hujan yang tidak terserap oleh tanah. Maka dari itu, air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. Nah, dari gambar juga kita bisa perhatikan bahwa air permukaan ini tidak terserap oleh tanah. Nah, di sini tercampur dengan lumpur dan benda-benda lainnya yang terbawa oleh aliran air tersebut. Selanjutnya, sahabat belajar kelas 5, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Jelas sekali ini ya, bahwa saat musim kemarau panjang, air permukaan dan air tanah mengalami penyusutan, kekurangan air yang akan menyebabkan bencana kekeringan. Nah, selanjutnya yuk kita saatnya berkreasi. Dari bacaan siklus air dan bencana kekeringan, kalian coba buat poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah semenarik mungkin. Nah, contohnya kalian bisa lihat di buku siswa atau di layar ini. Di situ ada contoh poster tentang air sumber kehidupan. Hemat air, jaga sumber air demi masa depan. Kalian bisa memberikan pesan-pesan kalian untuk menjaga bumi ini dan menjaga ketersediaan air agar terus terjaga dan terus bisa menghasilkan air bersih. Baik, sahabat belajar kelas 5, materi yang kakak sampaikan hari ini cukup sekian. Semoga bisa kalian pahami dengan baik dan sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.